hanya Antikristus, tapi Antikristus oleh tim Staples. Sebelum kedatangan Kristus yang kedua, gereja harus melewati ujian terakhir yang akan mengguncang iman banyak orang percaya. Tipu daya agama yang menawarkan solusi nyata bagi masalah-masalah mereka dengan mengorbankan kemurtatan dari kebenaran. Tipu daya agama yang paling utama adalah tipu daya Antikristus, yaitu pseudo-mesianisme, yang dengannya manusia memuliakan dirinya sendiri sebagai ganti Allah dan mesianisnya yang datang dalam daging. Tipu daya Antikristus sudah mulai terbentuk di dunia. Setiap kali klaim dibuat untuk mewujudkan dalam sejarah harapan mesianis yang hanya dapat diwujudkan di luar sejarah melalui penghakiman eskatologis. Seperti dalam Katekismus Gereja Katolik 675-676. Gereja secara tradisional membedakan antara Antikristus yang dipahami sebagai Mesias palsu yang akan datang pada akhir zaman dan memimpin dunia melawan gereja dalam ujian terakhir, dan Antikristus dalam bentuk jamak yang berpartisipasi dalam berbagai cara dalam semangat Antikristus yang sama, yang mempersonifikasikan roh atau pikiran iblis. Apa yang kita maksud dengan roh atau pikiran iblis? Jawabannya dapat ditemukan dengan mempertimbangkan godaan setan terhadap Adam dan Hawa. Iblis menggoda Adam dan Hawa untuk mencapai janji Allah dalam hidup mereka sendiri, untuk berbagi dalam gambar dan rupa Allah, tetapi dengan kekuatan mereka sendiri dan cara mereka sendiri. Setan adalah contoh utama dari lagu terkenal Sinathrya yang berjudul "Saya Melakukannya Dengan Cara Saya". Oleh karena itu, roh Antikristus identik dengan roh iblis yang menentang kehendak dan ajaran Allah demi jalannya sendiri. Surat kedua Santo Paulus kepada jemaat di Tesalonika 2 ayat 3-12 menggambarkan Antikristus sebagai pribadi yang akan memiliki semua kekuatan dan tipu daya iblis sendiri. Ia akan berusaha menipu orang agar percaya bahwa ia adalah apa yang bukan dirinya. Akhirnya ia akan menyatakan dirinya sebagai Allah, dan hanya kedatangan Tuhan yang akan menghentikannya. Kristus sendiri akhirnya akan mengalahkannya dan melemparkannya ke neraka. Dan ini adalah gambaran yang kuat tentang Antikristus yang berbunyi, "Janganlah seorang pun memperdaya kamu dengan cara apapun, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu pemberontakan, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, yaitu anak kebinasaan yang melawan dan meninggikan diri terhadap segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa aku masih bersama-sama dengan kamu? Aku telah menyatakan dirinya kepadamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahannya, sehingga ia baru akan dinyatakan pada waktunya. Karena rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang ia yang menahannya akan melakukannya, sampai ia disingkirkan. Pada waktu itu si pendurhaka akan dinyatakan, dan Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya, dan akan membinasakannya dengan kemunculannya dan kedatangannya. Kedatangan si pendurhaka itu akan disertai segala kuasa dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dan dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap mereka yang harus binasa, karena mereka menolak untuk mengasihi kebenaran dan yang dapat menyelamatkan mereka. Itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka akan kejahatan. Nah, dalam tulisan-tulisan Santo Yohanes,
kita juga menemukan apa yang baru saja kita baca dalam katekismus. Tidak hanya akan ada antikristus yang muncul pada akhir zaman, tetapi juga banyak antikristus yang sudah ada di dunia, yaitu yang berbunyi, karena banyak penipu telah muncul dan menyebar ke seluruh dunia yang tidak mengakui kedatangan Yesus Kristus sebagai manusia. Dialah penipu dan antikristus itu. Jagalah dirimu supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu usahakan, tetapi kamu memperoleh upahmu sepenuhnya. Seperti dalam 2 Yohanes 1 ayat 7-8. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah sebabnya kita tahu bahwa waktu ini adalah waktu yang terakhir. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dialah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Seperti dalam 1 Yohanes 2 ayat 18-22. Pada zamannya, Yohanes memerangi para bapa Gnostisisme awal. Mereka mempersonifikasikan antikristus karena mereka menyangkal inkarnasi, rencana Allah untuk keselamatan dunia. Dengan demikian, antikristus menyangkal kedatangan Yesus dalam daging. Mereka mempromosikan jalan keselamatan mereka sendiri. Lebih jauh, Yohanes berkata, siapapun yang menyangkal Bapa dan Anak adalah seorang antikristus. Namun, dalam konteks yang sama ini, Yohanes mengajarkan kita sesuatu yang kurang dikenal tentang roh antikristus, yaitu yang berbunyi, setiap roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia kamu telah mendengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Anak-anakku, kamu berasal dari Allah, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, karena itu apa yang mereka katakan berasal dari dunia, dan dunia mendengarkan mereka. Kita berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kita. Dan barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kita. Dengan inilah kita mengetahui roh kebenaran dan roh yang salah. Seperti dalam 1 Yohanes 4 ayat 3-6. Tampaknya ada hubungan antara roh antikristus dan mereka yang menolak otoritas Tuhan di bumi. Roh kebenaran dan roh kesalahan dapat diketahui dengan sangat sederhana dan jelas. Roh yang berkata, "Aku lebih tahu daripada otoritas kerasulan Tuhan di bumi." Mereka yang diutus oleh Tuhan dengan otoritasnya mewakili roh antikristus yang sama, yang berkata, "Aku melakukannya dengan caraku sendiri." Inilah yang diperingatkan Yohanes, khususnya dalam 1 Yohanes 4 ayat 6 yang berbunyi, "Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami." Itulah tanda roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Sebagai umat Katolik, kita percaya bahwa Santo Paulus dalam 2 Tesalonika 2 ayat 8 bahwa hanya setelah antikristus dinyatakan, Tuhan akan datang dan membunuh antikristus dengan kedatangannya. Jika kita ingin memastikan bahwa kita tidak akan tertipu, baik oleh antikristus sendiri maupun oleh banyak antikristus yang ada di dunia, Kitab Suci mengajarkan bahwa kita harus melakukan setidaknya hal-hal penting seperti ini, yang berbunyi, kita harus tetap bersatu dengan Bapa, dengan Tuhan manusia, Yesus Kristus, yang datang dalam daging,
dan dengan otoritas kerasulan yang ditetapkan Tuhan sendiri di bumi, yaitu gereja yang satu, kudus, katolik, dan kerasulan, yang hanya memiliki otoritas kerasulan penuh. Demikian oleh Tim Staples. Ia adalah seorang apologi senior. Tim dibesarkan sebagai seorang baptis Selatan. Meski meninggalkan iman masa kecilnya, Tim kembali beriman kepada Yesus Kristus di akhir masa remajanya melalui kesaksian para penginjil Kristen di televisi. Sehingga segera setelah itu, Tim bergabung dengan Korps Marinir. Setelah 4 tahun masa tugasnya, ia terlibat dalam pelayanan dengan berbagai komunitas sidang jemaat Allah. Segera setelah masa tugasnya, Tim mendaftar di Jimmy Swaggart Bible College dan menjadi pendeta muda di komunitas sidang jemaat Allah. Namun, selama tahun terakhirnya di Marinir, Tim bertemu dengan seorang marinir yang benar-benar memahami imannya dan menantang Tim untuk mempelajari Katolik dari sumber-sumber Katolik dan sejarah. Dan kemudian pertemuan itu memicu pencarian kebenarannya selama 2 tahun. Kemudian akhirnya Tim bertekad untuk membuktikan bahwa Katolik itu salah. Tapi akhirnya ia belajar untuk mencapai tempat terakhir yang ia kira akan ia tuju, yaitu gereja Katolik. Tim berpindah agama menjadi Katolik pada tahun 1988 dan menghabiskan 6 tahun berikutnya dalam pembinaan untuk menjadi seorang imam. Ia juga memperoleh gelar filsafat dari seminari St. Charles Borromeo di Overbrook, Pennsylvania. Ia kemudian mempelajari teologi pada tingkat pascasarjana di seminari Mount St. Mary, Emmitsburg, Maryland selama 2 tahun. Dan menyadari bahwa panggilannya bukan menjadi seorang imam, Tim kemudian meninggalkan seminari tersebut pada tahun 1994. Dan ia telah bekerja di bidang apologetika dan penginjilan Katolik sejak saat itu. Dan semoga hal ini dapat menjadi inspirasi iman kita semua. Dan ingatlah untuk selalu tetap setia pada iman Katolik kita. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.